Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas bab 5 dan video ini khusus untuk kesebangunan part 2. Yuk disimak sampai akhir dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Kita masuk ke kesebangunan bangun datar. Apa sih kesebangunan bangun datar itu? Nah, dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Dia tak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sebanding, dan sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Perubahan satu bangun menjadi bangun yang lain nanti akan melibatkan perbesaran atau perkecilan. Nah, itu namanya kesebangunan. Perhatikan gambar ini. Ada gambar A, D, C, B, dan ada gambar E, H, G, F. Nah, syaratnya yang pertama perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu harus senilai. Ini ada garis AB, garis AB berarti yang ini. Garis AB senilai dengan garis EF. Garis AB senilai dengan garis EF. Ini sudah ditandai dengan tanda merah, artinya dia senilai, sama-sama merah. Yang kedua, garis BC senilai dengan garis FG. Garis BC senilai dengan garis FG, garis CD senilai dengan garis GH, garis CD dengan garis GH, dan yang terakhir garis AD senilai dengan garis EH, garis AD senilai dengan garis GH. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah sudut yang bersesuaian harus sama besarnya. Contoh, sudut A bersesuaian dengan sudut E, sudut A dengan sudut E, sudut B dengan sudut F. Ini sudut B dengan sudut F, sudut C dengan sudut G, sudut C dengan sudut G, dan yang terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut H, sudut D bersesuaian dengan sudut A. Oke, lanjut. Apa artinya? Nah, dua benda dikatakan sebangun apabila dia memenuhi syarat yang tadi. Yang pertama apa? Yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar, dan yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dia harus senilai. Baik, perhatikan dua gambar bingkai di sini. Di sini ada bingkai yang pertama dan ini ada bingkai yang kedua. Bingkai yang pertama di sini panjangnya 2 cm dan 3 cm. Ini 4 cm dan 6 cm. Buktikan apakah kedua foto tersebut sebangun. Nah, kita buktikannya dengan cara apa? Perhatikan. Yang pertama, kita akan membandingkan dulu panjang A dan panjang B. Anggaplah ini foto A dan ini foto B. Oke. Ini ada foto A dan ini ada foto B. Sekarang kalian bandingkan panjangnya dulu. Panjang A dibanding panjang B. Panjang A yang mana nih? Panjang A 2 cm, panjang B-nya berapa? Panjang B-nya 4 cm. Berarti 2 banding 4. 2 banding 4. 2 banding 4 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2. Sekarang lebar AB. Kita bandingkan lebar A dan lebar B. Lebar A berapa? Lebar A 3 cm dan lebar B adalah 6 cm. Lebar A 3 cm dan lebar B 6 cm. Disederhanakan lagi, sama-sama dibagi menjadi 3, hasilnya adalah 1/2. Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, maka dua foto ini dikatakan sebangun. Contoh selanjutnya, periksa apakah kedua bangun datar berikut sebangun atau tidak. Di sini sudut 70 derajat. Kalau di sini sudut 70 derajat, maka sudut yang berhadapan juga akan sama 70 derajat. Ingat ya, semua total sudut dalam suatu bangun datar adalah 360 derajat. Kalau ini 70 derajat, ini 70 derajat, totalnya sudah berapa ini? Sudah 140 derajat. Kalau ini totalnya sudah 140 derajat, maka sisanya untuk sudut ini dan sudut ini berapa sisanya? 220. 220 dibagi 2 adalah 110. Maka ini 110, 110. Kalau di total semuanya ini adalah 360 derajat. Sekarang yang kedua, perhatikan belah ketupat yang B. Belah ketupat yang B, di sini sudah ketahuan sudutnya sudut 110 derajat. Ingat, kalau sudut yang berhadapan artinya sudutnya sama besar. Kalau yang di sini 110 derajat, maka di sini berapa? Ya, 110 derajat. Total sudut ada 360 derajat. Ini sudah terpakai 110 ditambah 110, 220.
360 derajat kurang 220 berapa? 140. Berarti sisanya yang belum terpakai adalah 140 derajat. 140 derajat dibagi 2 berapa? 70 derajat. Maka ini 70 derajat, ini juga 70 derajat. Karena dia berhadapan, maka sudutnya sama. Ini kalau di total seluruhnya adalah 360 derajat. Sekarang bangun datarnya sebangun atau tidak? Ingat syarat kedua bangun datar sebangun. Yang pertama tadi apa? Sudut yang bersesuaian sama besar. Lihat sudutnya sama besar atau tidak ya? Ya, sudutnya sama besar. Di sini sama-sama 110, ini pun 110, ini 70, ini 70, ini pun sama. Artinya kedua sudut ini sama besar. Syarat yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini senilai. Apakah perbandingan sisinya senilai? Iya, perbandingan sisinya senilai. Kenapa? Karena ya tidak ada yang perlu dibandingkan lagi. Karena kan ini bentuknya belah ketupat. Kalau belah ketupat, dia tidak ada panjang, tidak ada lebar. Semuanya sisinya sama. Semua sisinya akan sama. Ini sisinya 3 cm, ini pun sama 3 cm, ini juga sama 3 cm, dan ini pun sama. Ini 50 cm, ini juga 50 cm. Aduh, harap maklum ya tulisan ibu ya. Ini juga 50 cm. Ini pun sama 50 cm. Jadi, semua sisinya sama panjang. Ini 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Ini pun sama 50 cm, 50 cm, 50 cm, 50 cm. Maka, apakah perbandingan sisinya senilai? Iya, senilai. Karena di sini perbandingan sisinya hanya apa? Hanya 3 banding 50. Nah, dia senilai. Maka gambar A sebangun dengan gambar B. Oh ya, ini merupakan simbol kesebangunan ya. Kalau ada garis kayak gini nih, melengkung-melengkung gini, ini artinya dibacanya A sebangun dengan B. Kalau nggak sebangun Bu, kalau nggak sebangun tinggal dicoret aja. Ini kalau simbol tidak sebangun. Kalau simbol sebangun seperti tadi, oke? Ini simbolnya nih, A sebangun dengan B gitu ya. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Diketahui kedua bangun ini sebangun. Jadi, sudah dipastikan antara bangun EFGH dan bangun ABCD ini sudah dipastikan sebangun. Nah, yang ditanya yang pertama adalah panjang EF dan yang kedua nilai X, Y, dan Z. Nah, sebelum kalian mencari panjang EF dan nilai X, Y, Z, supaya lebih mudah, kalian harus mencatat dulu informasi-informasi yang ada di soal tentang sudut yang bersesuaian, tentang sisi yang bersesuaian gitu ya. Nah nih, yang diketahui yang pertama, sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian apa aja? EF bersesuaian dengan AB. EF bersesuaian dengan AB. Loh, kenapa Bu bersesuaian dengan AB? Kenapa nggak bersesuaian dengan DA atau CB? Nah, kalian perhatikan sudutnya di sini. Di sini sudut E siku-siku, sudut F juga siku-siku. Cari sisi yang keduanya memiliki sudut siku-siku. Yang mana? Yang AB. Sisi A siku-siku, sisi B juga sama siku-siku. Selanjutnya, sisi FG bersesuaian dengan BC. FG bersesuaian dengan BC. Bu, kenapa FG bersesuaian dengan BC? Perhatikan di sini. Di sini ada sudut siku-siku. Yang satunya lagi dia lebih lancip. Dia lebih lancip daripada si sudut H. Sudut H kan lebih tumpul ya. Makanya cari yang lebih lancip yang mana? Yang ini kan, yang Z, ini kan lebih lancip daripada sudut yang D. Maka sisi FG bersesuaian dengan sisi BC. Selanjutnya, sisi GH bersesuaian dengan sisi CD. GH bersesuaian dengan sisi CD. Kenapa Bu bersesuaian dengan sisi CD? Ini keduanya sama-sama garis miring nih. Sama-sama sisi miring. Ini pun sama sisi miring. Dan yang terakhir, sisi HE sesuai dengan sisi DA. HE sesuai dengan DA. Kenapa sesuai dengan DA? Lihat di sini A-nya siku-siku, di sini D-nya ada sudut yang lebih tumpul daripada sudut yang C. Lihat di sini yang sama, yang mirip sama DA yang mana? Ya yang ini, yang satu siku-siku, yang satu hanya di sini lebih tumpul daripada sudut yang G, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian. Sudut G bersesuaian dengan sudut C. Nih, sudut G ini sudut yang paling lancip di antara sudut-sudut yang lainnya. Sudut G bersesuaian dengan sudut C, ya. Selanjutnya, sudut H bersesuaian dengan sudut T.
Nih, sudut H. Ini sudut yang lebih tumpul daripada sudut G. Sudut H bersesuaian dengan sudut D. Bersesuaian ya. Selanjutnya sudut E bersesuaian dengan sudut A. Sudut E yang mana nih? Sudut E bersesuaian dengan sudut A. Nah, kalau kalian tanya, Bu, kok sudut E bersesuaian dengan sudut A? Kenapa nggak sudut B aja? Kan sama-sama siku-siku. Nah, anggaplah ini sudut tumpul ya. Ini sudut tumpul dan ini sudut lancip. Ya kan? Kalian bisa bedain kan yang mana yang tumpul, yang mana yang lancip. Oke? Nah, sudut E ini tegak lurus dengan sudut tumpul. Lihat, di sini yang tegak lurus di antara kedua siku-siku ini, yang tegak lurus dengan yang tumpul yang mana? Ya yang A. Ini tegak lurus kan dengan sudut tumpul. Kalau yang B tegak lurusnya dengan yang lancip. Oke? Paham ya? Nah, selanjutnya sudut F bersesuaian dengan sudut B. Ini sudut F bersesuaian dengan sudut B. Sekali lagi, lihat dia tegak lurusnya sama sudut yang mana? Ini F. Dia tegak lurus sama sudut yang lancip. B juga sama. B juga kan tegak lurusnya sama sudut yang paling lancip ya. Nih, yang C. Oke? Nah, ini udah Ibu tandain sudut-sudut yang bersesuaian pakai pulpen yang berbeda-beda, yang beda-beda warnanya. Selanjutnya, informasi soal. Informasi soal yang pertama, FG panjangnya berapa? FG panjangnya 28. Ini yang sudah diketahui panjangnya aja. FG panjangnya adalah 28. BC panjangnya 35. BC panjangnya 35. HE panjangnya adalah 16 nih. HE panjangnya 16 dan AB panjangnya 20. AB panjangnya 20. Oke, kalau kalian sudah mencatat semua informasi yang ada di soal, sekarang kalian baru bisa menjawab soalnya. Soal yang pertama, hitunglah panjang EF. Nih, panjang EF nih. Panjang EF. Kita menggunakan perbandingan di sini EF banding AB. EF banding AB. Bu, kenapa perbandingannya dengan AB? Karena kan sisi EF bersesuaiannya dengan sisi AB kan, maka EF banding AB sama dengan FG banding BC. Kenapa FG banding BC, Bu? Karena FG dan BC kedua sisinya sudah sama-sama diketahui. Biar gampang kita ngitungnya, kita ambil FG dan BC yang kedua sisinya sama-sama diketahui nih. Kan FG sudah diketahui, BC pun sama sudah diketahui. Ingat, FG ini bersesuaian dengan BC, maka kita menggunakan perbandingan FG dan BC. Oke, kita masukkan dan nilainya. EF-nya yang sedang kita ketahui, AB-nya berapa? AB-nya adalah 20 nih, AB 20. FG-nya berapa? FG 2. FG itu bukan 25 ya, tapi 28. Dan BC bukan 38 ya. Maaf, Ibu salah ketik. BC bukan 38, tapi BC 35. Nah, ingat FG-nya 28 dan BC-nya 35. Ini salah ketik Ibu ya. Selanjutnya kalau kayak gini, udah kayak gini gimana, Bu? Dikali silang. EF dikalikan dengan 35 dan 28 dikalikan dengan 20. Nih. EF dikalikan 35 dan 28 dikali 20. EF sama dengan 28 dikali 20. Agar si EF-nya sendiri 35 kita pindah ke depan. Yang tadinya ini perkalian menjadi pembagian. 28 dikali 20 berapa? 560. 560 dibagi 35 berapa hasilnya? 16 cm. Maka panjang EF adalah 16 cm. Semoga dapat dipahami ya. Baik, selanjutnya kita jawab soal yang B. Nilai X, Y, Z. Nilai X yang mana? Nih, nilai X. Kita jawab dulu nilai X ya. Nilai X ini ingat, dalam suatu bangun datar, besar seluruh sudutnya ada berapa? Ada 360. Di sini sudah diketahui 120 derajat. Kalau di sini sudah ditandain dia sudut siku-siku, ini juga sama sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya berapa sudut siku-siku? Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Berarti kalau ini 90 derajat, ini pun sudut F pun sama berapa? 90 derajat. Berarti untuk bangun datar EFGH ini sudah diketahui semua sudutnya selain X. Ini 90, ini 90, ini 127 derajat. Nah, semua total derajat pada suatu bangun datar adalah 360 derajat. Maka tinggal kita totalin aja deh. Nih, X diketahui sudutnya. Nih, 90 tambah 90 tambah 127 derajat.
Kita jumlahin berapa hasilnya? 307. 307 karena semua totalnya adalah 360, maka tinggal dikurangin aja 360 dikurangi 307 derajat. Hasilnya berapa? 53 derajat. Berarti sisa X-nya ini adalah 53 derajat. Nah, ini kalau di total semuanya totalnya adalah 360 derajat. Gitu ya. Selanjutnya, nilai Y. Nilai Y ini yang mana? Nih, yang tumpul ya. Yang tumpul, anggaplah ini tumpul, ini lancip. Semoga kalian bisa bedain mana tumpul, mana lancip. Ingat, ini bersesuaian dengan mana nih? Yang tumpul ini. Yang tumpul bersesuaian dengan, betul, dengan yang H, dengan sudut H. Sudut tumpul ini bersesuaian dengan sudut H. Kan H juga tumpul ya. Ini dua-duanya sama. Kalau dua-duanya sama, H-nya sudah diketahui belum nilainya? H-nya sudah diketahui, nilainya berapa? 127 derajat. Maka nilai Y ya 127 derajat ya. Nih, sudut D sama dengan sudut H, bersesuaian dia. Maka sudut Y adalah 120 derajat nih. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita catat dulu informasinya. Ini udah dapat nih 127 derajat. Nah, kalau ini sudah dapat, Y-nya sudah dapat 127 derajat, ya sama kayak sebelumnya. Di sini ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku berapa besarnya? 90 derajat. Kita 90 derajat. Ini pun sama 90 derajat. Sama seperti tadi, ingat keseluruhan sudut pada suatu bangun datar adalah 360 derajat. Kalau ini sudah 127 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat, berarti ini berapa? Sama sebenarnya kayak gini ya. Ini berapa? 53 derajat. Lihat, di sini sudut Z kan ini anggaplah ini sudut lancip ya. Sudut lancip sama kayak gimana? Sama kayak gini. Sama kayak si G. G kan juga sudut lancip. Nah, berarti logikanya si sudut C ini sama dengan sudut G. Maka sudut Z derajat ini sama dengan sudut 53 derajat. Ingat tadi syarat kesebangunan bangun datar apa? Ya, yang pertama sudut yang bersesuaian harus sama besar. Lihat ini. Kalau kalian perhatikan ini, sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besarnya. Ini 90, ini 90. Ini 90, ini pun sama 90. Ini 127, ini pun sama 127. Yang terakhir sudut lancipnya 53 derajat, ini pun sama 53 derajat. Maka memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian ini senilai. Nah, cara menghitung senilainya ya kayak sebelumnya Ibu pelajarin ya. Kalau ini karena di sini dia udah diketahui, sudah dipastikan bahwa kedua bangun datar ini sebangun, maka sudah dipastikan semua sisinya senilai. Nih, FG nanti akan senilai dengan BC. Dia nggak sama, tapi senilai. Terus AB, nih AB pasti senilai dengan EF. Kalau kalian masih ragu, coba boleh dihitung. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Contoh selanjutnya. Di sini jika PQRS sebangun dengan KLMN, maka luas KLMN adalah nih PQRS sebangun dengan KLMN. Dia keduanya sudah dipastikan sebangun. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti sama seperti tadi. Mencari panjang yang belum diketahui dulu. Nih, ingat ya, ini ada persegi panjang. Kalau persegi panjang, maka panjang yang berhadapan kan sama besar. Di sini 15. Kalau PQ 15 yang berhadapan dengan PQ apa? SR. Maka SR juga sama 15, ya kan? Oke. Nah, kalau di sini SP-nya 6, maka yang berhadapan siapa? Yang berhadapan RQ, maka RQ-nya juga sudah pasti 6. Nah, kalau di sini yang diketahui KL. KL ini berhadapan dengan sisi apa? Dengan sisi MN. Maka kalau KL-nya 12, MN-nya sudah pasti 12 juga dong, ya. Nah, yang belum diketahui berarti yang mana? Yang sisi ML dan MK. Tapi kita cukup cari tahu ML-nya aja, karena kalau ML sudah pasti sama dengan MK. Caranya gimana, Bu? Sama seperti tadi. Lihat, kita pakai perbandingan 6 banding 12. 6 banding 12. 6 banding 12. Kenapa 6 dibanding 12? Ini kan sama ya, sisinya sama-sama sisi pendek. Yang ini sisi pendek, yang ini juga sama sisi pendek. Jadi SP bisa kita bandingkan dengan KL. Selanjutnya 15 banding ML. 15
banding ml. 15-nya sudah diketahui, ml-nya yang sedang kita cari. Kenapa 15 dibandingkan dengan ml? Karena keduanya sama-sama sisi panjang. Ingat, kan kalau di persegi panjang itu ada sisi pendek, ada sisi panjang. Sisi pendek sebanding dengan sisi pendek, sisi panjang juga sebanding dengan sisi panjang. Maka di sini SR sebanding dengan ML. Selanjutnya, ya kita sekali silang seperti biasa. 15 kali 12, 6 kali ml. Nah, 6 kali ml sama dengan 15 kali 2, 12. 15 kali 12-nya kita turunin ke bawah, 6-nya kita pindah ke depan dengan cara dibagi. Yang tadinya 6 kali ml menjadi, di sini ada perkalian, menjadi pembagian. Kalian bisa coret-coret aja. 12 dan 6 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 6 bisa ya. 12 bagi 6 berapa sisanya? 2. Ya udah, tinggal 15 kali 2 aja. 15 kali 2 berapa? 30. Ketahuan deh. Panjang ml-nya adalah 30. Kita tandain dulu di sini. Ingat ya, kalau panjang ml 30, maka panjang sisi yang berhadapan juga sama 30. Selanjutnya, di sini kan yang ditanya luas KLMN. Luas KLMN kan yang ini ya. Luas KLMN itu yang ini. Semua sisinya sudah diketahui. Sisinya semuanya sudah diketahui. Maka tinggal kita cari aja luasnya. Ingat, luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Rumus luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Nih, panjangnya 30. Dan lebarnya adalah 12. Ya udah, 30 kali 12 berapa? 3. Maka untuk luas KLMN adalah 360 cm persegi. Ini harusnya ada perseginya di sini. Oke, paham ya? Selanjutnya kesebangunan dua segitiga. Kalau yang tadi kesebangunan bangun datar, kalau yang sekarang kesebangunan dua segitiga. Sama halnya dengan syarat kesebangunan bangun datar, kesebangunan dua segitiga juga memiliki syarat. Yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai, dan yang kedua, besar sudut yang bersesuaian ini sama. Sisinya senilai, sudutnya sama. Sama kayak yang tadi. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Manakah sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian? Nah, lihat di sini. Sudut A bersesuaian dengan sudut A aksen. Sudut A bersesuaian dengan sudut A aksen. Ini pun tandanya sama, garis sudutnya 1. Ini juga sama, garis sudutnya 1. Sudut B bersesuaian dengan sudut CB aksen. Sudut B bersesuaian dengan sudut B aksen, dan sudut C bersesuaian dengan sudut C aksen. Nih. Oke? Sisi yang bersesuaian. Nih, sisi AB bersesuaian dengan A aksen, B aksen. Sisi BC bersesuaian dengan B aksen, C aksen. Sisi CA bersesuaian dengan sisi C aksen dan A aksen. Nah, kita masukkan nilainya. AB itu berapa panjangnya? 6. A aksen, B aksen berapa nih? A aksen, B aksen 6A. BC berapa? BC 4. BC 4. B aksen, C aksen berapa? 4A. Kalau CA itu adalah 5, C aksen, A aksen berapa? 5A. 6 dibanding 6A, 1A. 4 banding 4A ya 1A. 5 banding 5A ya 1A. Kenapa bisa 1A, Bu? Ya tinggal kalian bagi aja. 6 bagi 6, 1A-nya sisa. Nah, lihat di sini. Ini antara ketiga sisinya, ini sama-sama 1A. Ya, sama-sama 1A. Maka semua sisinya bersesuaian. Maka terbukti bahwa ABC dan A aksen, B aksen, C aksen itu sebangun. Contoh selanjutnya. Perhatikan. Jika kedua segitiga berikut ini sebangun, maka nilai Y dan Z adalah nilai Y dan Z. Caranya sama kayak tadi. Kita pakai yang perbandingan tadi. Kita pakainya perbandingan. Oke, ini sudah Ibu tandai ya. Di sini sudut C bersesuaian dengan sudut Z, sudut A bersesuaian dengan sudut X, dan sudut B bersesuaian dengan sudut Y. Biasanya kalau di soal pun pasti kalian ada tanda-tandanya agar kalian bisa membedakan antar sudutnya. Oke, lanjut kita masuk ke mencari nilai Y. Dengan perbandingan 12 banding 3 sama dengan 16 banding Y. Kenapa 12 banding 3, Bu? Nah, di sini. Ini 12 atau sisi AB ini bersesuaian dengan sisi XY, si 3 ini. Kenapa nggak XZ, Bu? XZ bersesuaiannya dengan AC. Di sini kan ada tandanya nih. Ibu sudah kasih tanda biar kalian gak bingung. Tapi biasanya di soal pasti ada tanda-tandanya kok, biar kalian bisa membedakan. Nah, selanjutnya
16 banding Y. 16 banding Y. Ini artinya si sisi AC ini bersesuaian dengan sisi XZ. Ya udah, tinggal kita kali silang aja. 12 kali Y, 16 kali 3. Nah, langsung 12-nya kita pindah ke depan seperti tadi, maka Y sama dengan 16 kali 3 dibagi 12. Kita bisa coret-coret aja di sini. 12 bagi 3 bisa? Bisa. 12 kali 3 berapa hasilnya? 4. Maka, ini bukan 12 ya, tapi 16. 16. Satunya dari mana? Nih, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 ya 1. 12 bagi 3 4. Maka 16 kali 1 bagi 4 hasilnya adalah 4. 16 bagi 4 hasilnya 4. Maka oke, nilai Y-nya sudah diketahui yaitu 4. Sekarang nilai Z-nya yang belum diketahui. Sama seperti tadi menggunakan perbandingan yang senilai. Nilai Z 12 banding 3. Bu, kenapa sih pakainya 12 banding 3 terus? Karena 12 dan 3 ini kedua sisi yang senilai, dua-duanya sama-sama diketahui. 12 diketahui, 3 pun sama diketahui. Ingat, 12, sisi 12 dan sisi 3 ini pasti dia bersesuaian. Oke, maka 12 banding 3. Lalu 20 banding Z. 20 yang mana nih? 20 banding Z. Kenapa Z-nya dibandingkan dengan 20, Bu? Karena si Z dengan 20 ini senilai. Sama-sama sisi miring. Ya. Oke, caranya sama seperti tadi. Tinggal kita kali silang aja. 12 kali Z dan 20 kali 3. Biar Z-nya sendirian, biar kita bisa mencari nilai Z, maka 12 kita pindah ke bawah menjadi pembagian. Maka Z sama dengan 20 kali 3 dibagi 12. Kalau bisa kita coret aja. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3. 3 kali 3, 1. 12 kali 3, sisanya 4. Ya udah, berarti 20 kali 1 dibagi 4. 20 kali 1, ya 20. 20 bagi 4, 5. Maka untuk nilai Z-nya adalah 5. Semoga bisa dipahami ya. Kita ke contoh soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Panjang X adalah, nih, ini panjang X. Nah, kalau ada soal seperti ini, sebenarnya dia ada dua segitiga. Dua segitiga yang ditumpuk. Ada segitiga BAC dan ada segitiga DAE. Ditumpuk sebenarnya. Segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Sebenarnya kalau ditumpuk-tumpuk kayak gini udah pasti sebangun dia. Sudah pasti sebangun. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang X. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa menggambar dulu. Gambar dulu segitiganya jadi dua, segitiga ABC dan segitiga ADC. Nah, kayak gini contohnya. Sebenarnya gambar tersebut adalah dua segitiga yang disatukan, seperti yang gue bilang. Nih, segitiga ADE, yang ini nih yang paling atas, yang segitiga kecil, dan segitiga ABC. ABC ini yang gede nih, ABC. Maka panjang X berapa? Ya sama kayak tadi. Sama kayak tadi kita menggunakan perbandingan yang senilai. X ini DE bersesuaian dengan apa DE? Sudah pasti sisi DE bersesuaian dengan sisi BC. Sisi DA sudah pasti bersesuaian dengan sisi BA. Bu, kenapa ini 12? Karena 9 tambah 3, hasilnya adalah 12. Lalu sisi AF pasti bersesuaian dengan AAC. Oke? Maka kita menggunakan perbandingan yang senilai. 9 banding 12. Mana nih? 9 sebanding dengan 12. Sama dengan X banding 16. X banding 16. Lalu caranya sama, kita tinggal kali silang aja. 9 kali 16 dan X kali 12. Yang dicari kita taruh di depan si X kali 12, 9 kali 16. Kayak tadi, X-nya 12-nya kita pindah ke depan menjadi pembagian. Maka X sama dengan 16 dikali 9. Ini bisa sederhanain nggak? Bisa dicoret nggak? Bisa, sama-sama dibagi dengan 3. 9 kita bagi 3, 12 kita bagi 3. 9 bagi 3 dapatnya berapa? Dapatnya 3. 12 bagi 3 dapatnya 4. Maka 16 kali 3 bagi 4. 16 kali 3 berapa? 48. 48 bagi 4 hasilnya adalah 12. Maka nilai X-nya adalah 12. Sampai sini semoga kalian nggak bingung ya. Baik, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah panjang MN. Panjang MN.
Nah, kalau ada soal seperti ini sebenarnya soal yang sama seperti soal tadi, cuma ini mengecoh aja. Bu, kan kita lagi belajar kesebangunan dua segitiga, kenapa jadi trapesium? Nah, lihat di sini trapesium ini bisa nggak kita tarik biar menjadi suatu segitiga? Bisa. Tariknya tinggal tarik aja seperti ini. Nah, tarik seperti ini. Oke? Nah, anggaplah ini sudut K. Ini kan artinya menjadi titik potong ya. Ini titik potong sudut K dan ini titik potong sudut L. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya sudut segitiga SPL itu sama dengan atau sebanding dengan segitiga SMK. Ini kayak soal sebelumnya ya, ada dua segitiga yang bertumpukan sebenarnya di sini. Begitupun dengan ini, kalau yang sebelahnya ini dia menjadi suatu jajar genjang. Kalau jajar genjang antar sisinya pasti sama dong. Ya, maka kalau di sini ini dia 12, maka ini juga pasti 12. Pasti sama dia panjangnya. Kalau di sini 12, ini juga sama, LQ-nya juga sama 12. Maka tinggal kalian fokus aja mencari panjang MN. Panjang MN yang mana nih? Yang ini. Caranya kayak gimana, Bu? Kayak tadi, ini kan udah diketahui KN-nya 12, ya tinggal kalian cari aja MK-nya berapa. Oke. Nah, sebenarnya di sini ya, ini tadi kayak tadi, panjang MSK. Ini kan yang segitiga kecil bertumpukan dengan segitiga PSL, segitiga yang besar. Nih, PSL. Bu, ini kenapa 8 cm? Karena 3 tambah 5. Terus ini kenapa 8 cm, Bu? Karena di sini untuk panjang PQ ini kan 20. Udah 20 sudah dipakai sama LQ-nya 12. Sisanya berapa? Ya 8. Oke, caranya sama. Kita menggunakan perbandingan yang senilai. Kita tinggal cari panjang MK-nya aja, ya kan? MK berbanding dengan PL dia. MK dengan PL. Lalu SM sebanding dengan SP. SM pasti dia sebanding dengan SP. Ya udah tinggal kita masukkan nilainya aja. MK ini yang sedang kita cari. PL-nya berapa? PL-nya 8. SM-nya adalah 5 dan SP-nya adalah 8. Selanjutnya, maka MK sama dengan 5 dikali 8. 8 dari mana, Bu? Dari sini nih. Nih, ini kan MK per 8 kan? Ini kan pembagian. Kalau pembagian kita pindah ke kanan menjadi perkalian. Berarti 5 dikali 8 dibagi 8 tetap di sini. 8 bagi 8 ya habis. 1 berarti 5 kali 1 ya 5. Maka MK sama dengan 5. Nah, kalau di sini 5. Yang ditanyakan MN ya. Yang ditanyakan kan MN ya. Nah, ini MK-nya sudah diketahui berapa? 5. KN-nya juga diketahui sudah berapa? 12. Ya udah, untuk MN tinggal ditambahin aja. MK ditambah KN. MK-nya adalah 5 tambah 12 ya hasilnya 17. Maka MN sama dengan 17 cm. Oke, semoga dapat dipahami. Selanjutnya di sini ada latihan soal untuk kalian. Di sini ada sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 x 40 cm yang belum dipasang di figura. Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberikan jarak seperti pada gambar. Foto dan karton tersebut sebangun. Nah, berapa lebar karton di bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut? Nih, ini. Dan berapa perbandingan luas foto dan luas karton? Masih menggunakan cara yang tadi dengan menggunakan perbandingan yang senilai. Coba kalian dikerjakan di rumah masing-masing. Semoga dapat dipahami ya. Baik teman-teman, kita telah berada di akhir video. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.